Supernatural. Just gonna forget about that whole supernatural shit. Just waiting. As a parent, you have a child. I could have been prepared for this. There's definitely something going on in here. Hey gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada sehat-sehat saja. Kali ini Mimin akan membawakan alur film horor baru. Rilis internasionalnya di akhir tahun 2025, namun tayang di Indonesianya di Januari 2026. Tema filmnya supranatural, tentang rahasia gelap sebuah rumah yang dijadikan sebuah kuburan misterius dahulunya. Untuk yang udah nonton, tinggalkan komentar kalian. Untuk yang belum nonton, silakan dengarkan Mimin mendongeng untuk kalian. Dan jangan lupa, subscribe, like, dan share video ini. Inilah dia, alur cerita film, The Confession. Di daerah Elbe, negara bagian Texas, terlihat seorang pria tua bernama Arthur Riley sedang membawa sebuah gerobak yang berisikan Alkitab dan buku keagamaan lainnya. Arthur sendiri merupakan seorang pendeta di sebuah gereja di kawasan Elbe tersebut. Langkah dari Arthur terhenti di tepian danau dekat rumahnya. Arthur memasukkan buku dan Alkitab ke dalam sebuah karung dan membawa bersama dirinya ke dalam danau tersebut. This is Arthur Riley, pastor of Mount Leavenworth, for my daughter Naomi. If you found this, it means to Rax. Film beranjak ke 9 tahun setelah kejadian itu. Kita diperkenalkan seorang wanita bernama Naomi Riley. Naomi merupakan seorang penyanyi rock yang cukup terkenal di wilayah California dan juga Texas. Naomi sendiri merupakan putri tunggal dari Arthur yang kita saksikan di awal tadi. Seusai manggung, Naomi duduk di mejanya dan ngobrol dengan seorang pria tampan bernama Evan. Evan merupakan suami dari Naomi. Tidak berapa lama berbincang dengan Evan, terdengar suara ketukan pintu dan semuanya pun menghilang. Naomi pun terbangun di kasur kamarnya oleh panggilan si anak yang bernama Dylan. Ternyata pertemuannya semalam dengan Evan hanyalah sebuah mimpi. Diketahui jika Naomi dan Dylan baru saja pindah ke rumah Arthur ini di Texas. Naomi meninggalkan California disebabkan biaya hidup dan kemampuan finansialnya yang tidak mumpuni lagi. Hal itulah yang membuat Naomi kembali ke kampung halamannya dan tinggal di rumah masa kecilnya ini. Selain itu, di rumah masa kecil Naomi ini juga memiliki sebuah pagar pembatas antara perkarangan rumahnya dan hutan, di mana di sana terdapat satu ekor kambing hutan yang mereka beri nama Samus. Dylan sebenarnya tidak betah dan nyaman tinggal di rumah Arthur sekaligus kakeknya ini. Namun, Naomi beralasan mereka akan menetap di Texas sampai album barunya selesai. Mereka berdua mencoba menyapa dan bermain dengan Samus. God, I haven't seen you in. Saat salah seorang teman masa muda dari Naomi berkunjung bernama Grayson, Samus menggigit tangan dari Dylan, membuat Dylan harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Percakapan antara Naomi dan Grayson di rumah sakit menjelaskan jika Grayson hanya sekedar lewat dan ingin berkunjung, sekaligus memberikan ucapan belangsungkawa atas meninggalnya Arthur, ayah dari Naomi. Adegan berpindah ke kediaman dari Naomi di malam itu. Dylan ingin meminta Naomi untuk mengajarinya sebuah tangga nada lagu yang konon merupakan sebuah nada terkutuk. Dan bahkan Naomi pernah bercerita kepada Dylan jika nada musik itu sempat dilarang oleh Arthur kakeknya. Dylan dengan alasan dari Arthur jika note nada tersebut merupakan nada sesat. Saat akan tidur, Dylan memberitahukan Naomi jika ia tidak nyaman tinggal di rumah Arthur ini. Menurut Dylan, rumah ini memiliki hal aneh yang sulit dijelaskan. Seusai menidurkan Dylan, Naomi pergi ke ruangan loteng atas rumah itu, membuka sebuah dinding batu bata rahasia yang di dalamnya terdapat sebuah foto masa lalu antara Naomi dan juga Grayson, yang mungkin saat muda memiliki sebuah hubungan spesial. Saat melihat album lagu mereka, Naomi dikagetkan dengan suara gemericik dari tikus, membuat Naomi mengikuti arah tikus tersebut dan menemukan sebuah kotak besi hitam kecil milik Arthur. Di dalam kotak besi itu terdapat kaset tip gulungan dan juga alat player pemutar kaset. Ditambah juga terdapat sebuah kantong kecil yang isinya adalah serpihan kulit dari sebuah kayu tua. Naomi membawa kotak hitam itu ke kamarnya, serta juga Naomi membuka dus pindahan mereka
dan meletakkan foto dari Evan di dinding ruangan itu. Saat tengah malam, nampak Naomi mengalami insomnia. Naomi bangun dari tempat tidur, membuka kembali kotak besi hitam milik dari Arthur, dan mencoba memutar kaset tip tersebut lewat headset miliknya untuk didengarkan. Isi dari rekamanan kaset tersebut merupakan suara dari Arthur kepada siapapun yang menemukan rekaman miliknya itu. Secara khusus juga, rekaman itu ditujukan untuk Naomi, putrinya. Arthur berkata jika seseorang menemukan rekamanan ini, pertanda jika para tikus telah kembali. Ditambahkan juga pengakuan dosa dari Arthur sebagai seorang pendeta menyiratkan jika ia telah mencabut nyawa seorang pria bernama Roy Scope. Dan hal itu termasuk perbuatan yang benar menurut Arthur, sebab ia hanya ingin melindungi keluarga dan generasi selanjutnya dari sebuah bahaya besar. Arthur juga memaparkan jika orang yang menemukan rekamanan ini ingin tahu di mana jasad dari Roy Scope sangat mudah untuk ditemukan, yang telah dimakamkan oleh Arthur di dalam rumahnya itu. Riley, pastor of Mount Calvary, even this for my daughter Naomi. I believe Jesus taught us right and wrong. Found this. It means the rats are back. A man's life. I committed the ultimate sin. His name was Roy Scope. Did it to protect future generations. Anyone listens and need him here. Setelah mendengarkan rekaman rahasia Arthur itu, Naomi keluar rumah menuju halaman rumahnya. Dengan berbekalkan sebuah senter, Naomi mulai menelusuri rumput di halaman itu, dengan maksud untuk menemukan kuburan yang dimaksud oleh Arthur. Sampai akhirnya, Naomi menyoroti sebuah batu cor-coran di halamannya. Namun Naomi teralihkan saat mengetahui lampu kamar Dylan mendadak menyala dan mati sendiri. Naomi pun bergegas masuk kembali ke rumah, menghampiri Dylan, dan menemukan Dylan sedang memainkan sebuah lampu meja duduk di kamarnya. Perlahan Naomi mendekati Dylan, bertanya apa yang sedang terjadi. Didapatilah Dylan yang ngompol di malam itu. Setelah membersihkan Dylan, Naomi meminta Dylan untuk kembali tidur. Namun Dylan meminta Naomi untuk menemaninya tidur di malam hari ini. Okay, fine. You win. Let's do it together, okay? Di pagi harinya, Naomi terbangun dengan tidak ada Dylan di sampingnya. Ternyata Dylan sudah ada di meja makan, serta Naomi juga melarang Dylan memainkan video game dari tablet miliknya di meja makan. Dylan protes sebab menurutnya ada hal aneh di rumah kakeknya ini. Tapi Naomi hanya menjawab jika itu hal lumrah, sebab mereka baru saja pindah rumah. Di saat Naomi membuat sebuah kopi, Dylan kembali memainkan game dan ditegur oleh Naomi. Dylan pun memberontak kepada Naomi, sebab Naomi menyita tablet game milik dari Dylan itu. Something's happening to my brains. Oh, man. Great job. How do you like it if I killed you? Okay. Fine. Saat siang hari, Naomi yang sendirian di rumah kembali mendengarkan rekaman dari Arthur itu melalui headset miliknya. Naomi juga memilah beberapa kata yang dicatat di dalam bukunya. Dilanjutkan, Naomi membuka MacBook Apple-nya untuk mencari kasus hilangnya dari Roy Scope di internet. Naomi menemukan beberapa artikel terkait berita Roy Scope tersebut yang masih dalam pencarian orang hilang sejak tahun 2022. Merasa penasaran, Naomi keluar dan menuju ke tempat cor-coran yang ia temukan semalam. Di sana terdapat tanda salib menandakan pemakaman. Tapi saat Naomi ingin membongkarnya, Naomi melihat ke arah jam tangannya dan sadar jika sekarang sudah jam pulang dari Dylan. Naomi menjemput Dylan, tapi agaknya Dylan pergi ke tempat lain segera dipanggil oleh Naomi. Setelah membujuk dan meminta maaf kepada Dylan, dalam percakapan itu Dylan juga bercerita jika ada seorang anak bernama Nathan yang mengejek tempat tinggal Dylan dulu di California. Namun menurut Dylan, para guru enggan untuk menegur dari Nathan. Terlihat Dylan sangat ingin kembali ke California, tapi menurut Naomi, biaya di sana sangat besar, meminta Dylan untuk menunggu sampai album baru dari Naomi kelar dirilis. Tidak beberapa lama, datang seorang wanita misterius berteriak ke arah mobil Naomi dan Dylan. Tapi belum sempat si wanita itu mendekat, sebuah mobil menghalanginya. It's you! It's you, right there! It's you! Who was that? I don't know. Malam hari di kediaman dari Naomi, Naomi tidur dengan kondisi menghidupkan TV di kamarnya.
Namun Naomi terbangun tengah malam sebab mendengarkan sebuah suara dari arah kamar Dylan. Naomi mendekat ke arah ruang tamu, mendapati Dylan sudah menggunakan headset milik Naomi disertai mendengarkan rekaman milik Arthur dengan menghidupkan dan mematikan lampu duduk di ruangan itu. Bahkan anehnya, Dylan bergumam jika ia adalah Roy Scope. Disertai juga ada bayangan seseorang yang mondar-mandir di balik jendela ruang tamu itu. Dee? What are you doing? He's the one doing it. Dee? Ternyata kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi buruk dari Naomi. Paginya, Naomi mencoba untuk mencari tahu terkait kasus dari Roy Scope ini. Di atas meja, ia melihat foto lawasnya dengan Grayson dan memiliki ide untuk menghubungi Grayson yang sekarang telah bekerja sebagai seorang jurnalis. Singkat cerita, Naomi mengundang Grayson untuk makan malam berdua sambil memperlihatkan foto lawas kedekatan mereka berdua saat itu. Sambil Grayson juga menunjuk sebuah kalung yang dulu sering dipakai oleh Naomi. Tapi sekarang kalung itu sudah hilang. Menurut Naomi, ia sering menggunakan kalung itu dahulunya, menunjukkan betapa religiusnya Naomi saat muda. Karena kalung itu adalah liontin Santo Christophorus atau Saint Christopher Pendant sebagai bentuk perlindungan kepada anak-anak. Sementara Grayson sendiri merupakan seseorang yang tidak bisa membedakan antara Tuhan, iblis, dan jin. Sebab menurut Grayson, jin dan Tuhan tidak ada bedanya. Entitas itu hanyalah sebagai entitas yang mengabulkan permintaan orang-orang. Berbeda dengan Naomi, yang dahulunya merupakan seorang yang sangat religius, namun sekarang berubah 180 derajat. Disebabkan dahulunya, menurut Naomi, semua kehidupannya terencana dengan baik. Seolah-olah takdir baik yang diberikan oleh Tuhan ke dalam kehidupannya. Namun suatu hari, rantatan takdir buruk menimpanya. Di sebuah kecelakaan mobil yang dikendarai oleh Evan, suami Naomi yang tengah membawa ayah mertua Naomi untuk kemoterapi, ditabrak oleh seorang pria mabuk, membuat ayah mertuanya dan suaminya meninggal dunia. Seolah Naomi beranggapan, takdir dari Tuhan begitu kejam dan jahat. Obrolan Naomi dan Grayson pun dilanjutkan dengan cerita Naomi tentang Dylan yang akhir-akhir ini menunjukkan perilaku yang lebih kekanak-kanakan. Lalu juga sebuah rekaman dari Arthur tentang kasus pembunuhan dari Roy Scope. Bahkan juga semenjak mengetahui hal itu, Naomi juga sering mimpi buruk disertai hal gaib lainnya. Tentu saja semua omongan dari Naomi yang tak masuk akal itu dibantah oleh Grayson melalui kacamata agnostiknya. Namun, hal yang tidak diketahui oleh Naomi dan Grayson di saat mereka bercerita itu, Dylan diam-diam meninggalkan kamarnya, keluar dari rumah lewat pintu belakang, dan menuju ke dalam hutan. Like he's acting much younger than he is. You know, anything that could help me. That's kind of the point. Pagi harinya, Naomi kembali membuat secangkir kopi, sementara Dylan sedang menikmati sarapannya di meja makan. Saat Naomi menoleh ke arah Dylan, Dylan sudah tidak berada di sana. Dilanjutkan, Naomi menyalin rekaman Arthur itu ke dalam MacBook milik Naomi dan membuat sebuah folder baru. Saat itu juga, terdengar sebuah ketukan pintu, yaitu kedatangan dari Grayson yang membawa putri tunggal dari Roy Scope. Untuk sebuah informasi bahwa putri dari Roy Scope telah melakukan pencarian selama beberapa tahun belakangan ini, namun tidak menemukan sebuah titik terang tentang keberadaan dari Roy Scope sendiri. Ternyata putri dari Roy Scope merupakan wanita yang berteriak memanggil Naomi saat di sekolah Dylan kemarin. Putri dari Roy Scope sendiri bernama Llewellyn Cobb. Llewellyn menjelaskan jika tempo hari ia memanggil Naomi sebab ia merupakan fans dari Naomi. Llewellyn bercerita jika ayahnya memang dari sejak ia kecil sering pergi meninggalkannya dan ibunya. Lalu Llewellyn juga menunjukkan foto dari si ayah yang membuat Naomi kaget. Sebab itu adalah pria yang datang di dalam mimpi buruk Naomi semalam. Roy Scope sendiri memiliki dua kepribadian yang berbeda. Terkadang ia sangat baik dan terkadang juga sangat temperamental.
Bahkan suatu ketika, Royskopf pernah membawa jasad hewan sangat banyak dan meracau tentang Ryder atau Hyder. Tapi Llewellyn juga lupa nama itu. Tentang penebusan dan pembayaran hutang dan lain segala macamnya. Saat Llewellyn menatap ke layar MacBook dari Naomi, Naomi mencoba menutup MacBooknya dan menyembunyikan rekaman tentang Arthur itu. Dilanjutkan cerita. Dari Llewellyn menyebutkan kalau Royskopf sendiri tidak akrab dengan orang religius, sebab mereka menganggap Royskopf sebagai orang miskin dan terbelakang, sampai membuat Royskopf melakukan sebuah ritual sesat dengan ilmu hitam, yang akhirnya sampai sekarang Cobb tidak ditemukan. Llewellyn juga meminta tolong kepada Naomi dan Grayson jika memiliki informasi terkait ayahnya agar memberitahukan kepada Llewellyn. Di saat Llewellyn berpamitan, Naomi bercerita jika Royskopf lah yang telah datang ke dalam mimpinya semalam. Naomi ingin memberitahukan tentang kaset rekaman dari Arthur kepada Llewellyn, namun mengurungkan niat itu sampai semua bukti dan teka-teki ini dipecahkan. Saat yang bersamaan, telepon masuk dari sekolah Dylan, meminta Naomi segera datang ke sekolah disebabkan Dylan melakukan hal kurang wajar. Dylan diketahui membawa kepala kambing dan memberikan hal itu kepada Nathan. Tentu saja, itu membuat kepala sekolah memperingatkan hal tersebut kepada Naomi. Naomi sedikit sensi disebabkan pihak sekolah seakan menyalahkan semuanya kepada Dylan. Apalagi bullying verbal dari Nathan kepada Dylan tidak ditangani dengan serius oleh pihak sekolah. Naomi pun pergi dari ruangan kepala sekolah dan mengajak Dylan untuk pulang. Naomi menegur tindakan Dylan itu, tapi Dylan berdalih jika ia menemukan Samus atau kambing itu dalam kondisi yang sudah seperti itu di tengah hutan, dan bukan dialah pelaku yang memisahkan Samus seperti yang telah dijelaskan. Dan juga Dylan melepaskan sebuah perkataan, jika ingin menjagal, ia akan menjagal Naomi. Because if you did, I cut off your head and carry it around so I can see your face when Sampainya di kamar Dylan, Dylan memberitahukan jika ia membuat studio musik di dalam kamarnya untuk menyambut setiap kedatangan dari pria tua bernama Royskopf. Hal itu lantas membuat Naomi kaget, sebab Dylan tahu tentang Royskopf. Tapi Dylan enggan melanjutkan cerita dan memilih untuk tidur. Naomi pun juga memutuskan untuk tidur di sebelah Dylan. Namun saat tengah malam, Naomi mendapati Dylan sudah tidak ada di sampingnya. Naomi berjalan mencari Dylan sampai ia masuk ke dalam kamar Arthur. Di sana, Naomi melihat seseorang di dalam selimut. Naomi mengira itu adalah Dylan. Tapi Naomi mendadak panik ketika Dylan menghampiri Naomi dari arah belakang. Pasca kejadian super creepy di kamar Arthur itu, Naomi yang ketakutan setengah mati memutuskan untuk tidur satu kamar bareng Dylan. Biar nggak kesiangan, dia sengaja memasang alarm tepat di pukul 6 pagi. Tapi anehnya, pas pagi hari tiba, alarmnya mendadak mati total. Dan yang bikin jantung Naomi mau copot, Dylan udah nggak ada di kasur. Bocah itu cuma meninggalkan secari kertas memo yang isinya bilang kalau dia udah berangkat ke sekolah. Nggak mau ambil risiko, Naomi langsung menelpon pihak sekolah buat konfirmasi. Tepat setelah mendapat kepastian kalau Dylan aman di kelas, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata itu Grayson. Nggak pakai basa-basi, Grayson datang sambil menunjukkan sebuah kaset rekaman Arthur dan mulai mengomel. Dia protes kenapa Naomi menyembunyikan fakta rahasia kalau jasad Royskopf dikubur di area rumah ini, lengkap dengan petunjuk lokasi makamnya. Akhirnya, berbekal rasa penasaran, Naomi membawa Grayson ke titik yang diduga kuat sebagai kuburan Royce, sambil menenteng kotak besi hitam kecil milik mendiang Arthur. Tapi feeling Naomi kuat kalau jasadnya nggak ada di situ. Grayson lalu meminta kotak besi itu, sambil bertanya jika Naomi pernah berkata kalau Arthur nekat melenyapkan Cobb demi melindungi generasi masa depan keluarga mereka. Grayson kemudian meminta Naomi menunjukkan tempat di mana Dylan menemukan kambing hutan bernama Samus kemarin. Setibanya di sana, mata Naomi langsung tertuju pada sebuah simbol aneh di batang pohon besar. Di sekitarnya ada serpian kulit kayu tua yang terkelupas. Pas dicocokkan, ternyata serpian itu klop banget sama isi bungkusan kecil di dalam kotak Arthur. Gak cuma itu, di dalam bungkusan tersebut juga terukir angka 13 dalam huruf Romawi. Seketika Naomi tersadar, angka ini adalah penanda penting dari dena rumah yang mereka tempati. Mereka pun bergegas menggelar kertas dena rumah tersebut. Dengan insting jurnalisnya, Grayson langsung menarik garis lurus dan menghubungkan 3 titik penemuan. Mulai dari penanda angka 13 Romawi,
titik makam, hingga lokasi Samus ditemukan. Boom, ketiga titik itu membentuk pola-pola segitiga sempurna, dengan titik pusat misterius tepat berada di area living room alias ruang tamu rumah Naomi. Tanpa buang waktu, mereka berdua langsung menyibak karpet ruang tamu. Benar saja, di balik lantai kayu itu ada sebuah ruangan bawah tanah kecil tersembunyi. Di dalam ruangan gelap itu, Naomi menemukan kembali liontin Santo Christophorus miliknya yang sempat hilang. Diiringi suara gemercik tikus yang bikin bulu kuduk berdiri, mereka juga menemukan sebuah kotak besi hitam baru di bawah ruangan itu. Di atas kotak itu ada pesan terakhir dari Arthur, sebuah instruksi hidup mati jika mereka ingin menghentikan entitas bernama Rider Piper, persis seperti nama yang sempat diceritakan Llewellyn tempo hari. Begitu kotak itu dibuka, isinya mengejutkan. Ada sebuah kerangka manusia asli. Di tulang kerangka itu terukir beberapa huruf acak yang jika disusun rapi akan membentuk sebuah nama, Harling. Harling sendiri adalah mantan pendeta sekaligus sahabat lama Arthur di masa lalu. know what this does. I was within the seminary. Turned into this Harling. Penemuan kerangka manusia ini jelas bikin gempar. Sampai akhirnya detektif Armas dipanggil ke lokasi. Sang detektif sempat menyayangkan sikap Naomi yang telat melaporkan temuan krusial ini. Armas berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan meminta Naomi segera angkat bicara kalau menemukan petunjuk baru lagi. Malam harinya, teror sebenarnya dimulai. Pas Naomi lagi sibuk mencuci piring di dapur, tiba-tiba suara rekaman Arthur berputar sendiri dengan kencang dari MacBook milik Naomi. Suasananya langsung mencekam. Begitu Naomi mematikan laptopnya, mendadak terdengar suara benturan keras dari lantai atas. Penasaran bercampur takut, Naomi berjalan perlahan menuju loteng rumahnya. Di sana, pemandangan mengerikan tersaji. Naomi melihat Dylan sedang berdiri bersenandung aneh sambil menatap kosong ke arah dinding loteng yang dipenuhi oleh ribuan tikus yang merayap. Naomi berteriak menyuruh Dylan pergi. Tapi saat Naomi akan pergi, ia terperosot jatuh disebabkan oleh lantai loteng yang lapuk. Di saat yang sama, muncul tulisan di dinding loteng yang berbunyi, "Hutang telah jatuh tempo." Don't. You'll only make it worse. Keesokan harinya, Naomi langsung melakukan video call darurat dengan Harling asli. Dari seberang layar, Harling akhirnya membongkar kisah kelam tahun 1950. Dulu pemerintah punya proyek buat membangun bendungan danau di kawasan The Valley, daerah pemukiman orang-orang miskin di Elbe. Pemerintah menjanjikan uang ganti rugi rumah, tapi ternyata itu semua cuma janji palsu dan bualan belaka. Hal ini memicu kemarahan seorang pria penjual es krim keliling misterius yang dijuluki The Piper. Sebagai bentuk protes ekstrim, Piper nekat menculik 5 orang anak setempat. Tragisnya, aksi itu berakhir bencana. Piper tenggelam ke dasar danau bersama 3 anak korbannya. Hanya ada 2 anak yang berhasil selamat dari maut hari itu, yaitu Arthur dan Cobb. Harling menjelaskan, semenjak kejadian itu, hidup Cobb berubah total. Dia sering mengalami kejadian aneh dan melakukan tindakan ekstrim di luar nalar. Arthur yakin kalau Cobb sebenarnya sudah dirasuki oleh manifestasi iblis jahat dari arwah balas dendam The Piper. Arthur percaya arwah jahat itu terkurung di dalam dimensi balas dendam keempat yang terus-menerus mengulang waktu sebelum kematiannya. Arthur seumur hidupnya sudah mencoba berbagai cara untuk menembus dimensi keempat itu, tapi selalu gagal. Mengapa? Karena berdasarkan teori Arthur dan Harling, anak-anak memiliki energi murni yang bertindak sebagai magnet bagi iblis tersebut. Berbeda dengan orang dewasa yang baru bisa diseret jika berinteraksi terlalu dekat. Di akhir obrolan, dengan nada panik, Harling memperingatkan Naomi untuk menjaga Dylan ketat-ketat sampai dia tiba di rumahnya. Gak lama setelah video call dimatikan, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari halaman depan. Ternyata itu Llewellyn Cobb yang datang dalam kondisi frustrasi. Dia berteriak menantang langit kalau dia nggak takut sama kutukan apapun. Naomi dan Grayson langsung lari keluar buat menenangkan kegilaan Llewellyn. Bukannya tenang, Llewellyn malah memaki mereka berdua sebagai pengecut yang ketakutan sama takdir.
Tapi sebelum pergi, Llewellyn sempat berterima kasih karena Naomi berhasil mengungkap tabir hilangnya sang ayah. Di momen itulah Naomi sempat bertanya, apakah sosok Ryder yang dimaksud ayahnya dulu adalah Piper? Dan Llewellyn pun membenarkannya. Belum sempat Naomi mencerna informasi itu, handphonenya kembali berderin. Kali ini dari pihak sekolah yang mengabarkan kalau Dylan hari ini bolos dan gak masuk sekolah sama sekali. Dek, jantung Naomi rasanya mau berhenti. Padahal dia yakin banget tadi pagi sudah mengonfirmasi kalau Dylan diantarkan ke sekolah. Tanpa tunda waktu, Naomi langsung melaporkan kasus kehilangan anak ini ke polisi yang kembali ditangani oleh detektif Armas. Di tengah keputusasaannya, Naomi melontarkan kalimat spontan. Bagaimana kalau Dylan diculik oleh entitas gaib? Mendengar hal itu, detektif Armas jelas menganggap pernyataan Naomi nggak masuk akal dan cuma ilusi emosional belaka. Armas selalu menambahkan fakta baru kalau hari itu nggak cuma Dylan yang hilang, tapi anak pembuli bernama Nathan juga lenyap misterius. Tim pencarian skala besar pun langsung dikerahkan hari itu juga. Don't forget about that whole supernatural shit you just said. Begitu kegelapan malam tiba, Naomi nggak bisa cuma duduk diam berpangku tangan. Dia nekat ikut melakukan pencarian mandiri ke dalam hutan dibantu oleh Grayson. Tepat di depan teras rumah, Naomi menemukan pemandangan mengerikan, jasad 2 ekor burung yang mati mengenaskan. Ini jadi pertanda buruk kalau kutukan maut sudah berada sangat dekat dengan mereka. Grayson mencoba menenangkan Naomi sambil meminta wanita itu bersabar menunggu kedatangan Harling. Malam semakin larut dan Harling akhirnya tiba di kediaman Naomi. Begitu menginjakan kaki di dalam rumah, Harling langsung bertindak agresif dengan memukul-mukul dinding sambil berteriak menantang entitas tak kasat mata di rumah itu. Grayson yang panik sempat menawarkan buat memanggil bantuan otoritas gereja resmi, tapi Harling langsung menolak mentah-mentah. Menurutnya, yang mereka butuhkan detik ini adalah intervensi langsung dari Tuhan, bukan birokrasi gereja. Harling kemudian menanyakan apakah Naomi menyimpan kunci misterius yang ditemukan di dalam kotak besi Arthur dulu. Karena kunci itulah yang menjadi sarana utama untuk menyelamatkan Dylan nanti. Mereka bertiga akhirnya bergerak menuju danau kuno The Valley untuk melakukan ritual pembaptisan ulang kepada Naomi. Harling menjelaskan kalau iblis yang merasuki Dylan sengaja mengirimkan pesan lewat bocah itu untuk memikat anak-anak lain masuk ke jebakan. Makna teologis dari baptis air di sini adalah manusia menenggelamkan fisiknya, dan Tuhan yang akan menyelamatkan jiwanya menembus batas dimensi. Begitu tubuh Naomi ditenggelamkan ke dalam air danau dalam proses pembaptisan, kesadarannya mendadak terlempar dan melintasi batas ruang liminal. Naomi terbangun di sebuah dimensi alternatif yang sunyi senyap, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Dia berteriak sekencang mungkin memanggil nama Harling, Grayson, dan Dylan, tapi hasilnya nihil. Naomi melangkah keluar dari air danau dan menemukan sebuah rumah kayu tua. Dengan tangan gemetar, dia mencoba memasukkan kunci kuno Arthur ke lubang pintu, dan klik, pintunya terbuka. Kondisi di dalam rumah itu berantakan parah, penuh dengan tumpukan sisa makanan. Di atas meja, tergeletak selembar koran usang keluaran tahun 1950, tepat di hari tragedi penculikan massal oleh The Piper. Saat Naomi mengedarkan pandangan ke arah tangga, dia melihat anak laki-laki. Naomi pun langsung membuntutinya. Di sana Naomi menyaksikan potongan memori masa lalu. Sesosok pria yang diduga kuat sebagai Piper sedang didatangi oleh petugas pemerintah yang mengusirnya dari lahan bendungan-bendungan. Gak mau kehilangan momentum, Naomi langsung mengambil sebatang besi bulat tebal di dekatnya sebagai senjata, lalu melangkah turun ke arah pintu ruangan bawah tanah untuk menuruni tangga. Tapi tanpa Naomi sadar, pintu itu terbuka sendiri setelah Naomi turun. Suasana ruangan bawah tanah itu gelap gulita dan dipenuhi coretan dinding mengerikan tentang hutang darah yang telah jatuh tempo.
Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara Dylan berteriak dari balik pintu besi yang terkunci rapat. Naomi mencoba mendobrak pintu itu sekuat tenaga menggunakan batang besi di tangannya, tapi usahanya gagal total. Di saat yang sama, langkah kaki The Piper terdengar kembali masuk ke dalam rumah. Naomi yang panik langsung merayap bersembunyi di balik kegelapan. Begitu Piper melangkah turun ke ruang bawah tanah karena mendengar suara Dylan yang mengira ibunya datang, Naomi langsung melompat keluar dari persembunyian dan menyerang Piper dari belakang dengan brutal. Pertarungan hidup mati di dimensi keempat itu berlangsung sengit dan berat sebelah. Fisik Naomi kalah kuat hingga dia dipukul mundur dan sempat jatuh pingsan. Meskipun untungnya, Dylan dan anak-anak lain yang terperangkap berhasil memanfaatkan momentum itu untuk melarikan diri keluar rumah. Begitu kesadarannya kembali, Naomi langsung bangkit dan berlari kencang menuju tepian danau, di mana The Piper sudah berdiri mengepung Dylan dan bocah-bocah lainnya. Naomi kembali menerjang Piper di dalam air danau dimensi keempat itu. Di tengah kepungan air dan tekikan maut sang iblis, Naomi mulai kehabisan napas dan kehilangan semangat juangnya. Dia pasrah dan nyaris menyerah pada takdir buruknya. Namun tepat di ambang kematiannya, sekilas flashback memori indah tentang mendiang suaminya, Evan, berputar di kepalanya. Ingatan itu memicu ledakan adrenalin dan memulihkan kembali insting seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Dengan sisa tenaga yang ada, Naomi bangkit, melakukan serangan balik terakhir yang mematikan dan menghancurkan cengkraman sang iblis untuk selamanya. Sementara itu, kembali ke dimensi ketiga alias dunia nyata. Grayson dan Harling berjuang keras menarik tubuh Naomi beserta 5 anak lainnya yang sempat hilang dari dalam danau. Tanpa membuang waktu, mereka langsung menghubungi ambulans agar Naomi dan bocah-bocah tersebut segera mendapatkan pertolongan medis darurat. Singkat cerita, pemandangan beralih ke area dalam rumah. Naomi akhirnya terbangun di dalam kamarnya, mendapati Grayson setia menunggu di samping tempat tidurnya. Di kamar sebelah, Dylan juga terlihat sedang tertidur lelap dan tampak baik-baik saja. Sekilas, semuanya kelihatan sudah kembali normal dan aman. Tapi, tunggu dulu gengs. Sorot mata Naomi mendadak berubah menjadi kosong dan nanar. Dengan gerakan yang kaku, dia bangkit dari tempat tidur lalu melangkah perlahan keluar rumah. Di momen inilah sebuah kesadaran mengerikan menghantam kita. Ternyata saat pertempuran hebat di dimensi keempat malam kemarin, jiwa Naomi sebenarnya sudah tiada dan kalah dari sang iblis. Yang tersisa di dunia nyata hanyalah raga kosongnya saja. Raga kosong milik Naomi terus melangkah lunglai menuju ke arah danau. Ngerinya lagi, di belakangnya berbaris bayangan orang-orang tak kasat mata, termasuk manifestasi gaib dari Harling dan Grayson yang ikut berjalan beriringan mengikuti Naomi untuk masuk dan tenggelam ke dalam danau tersebut. Di saat yang sama, Dylan terbangun dari tidurnya, berlari keluar rumah sambil berteriak histeris memanggil nama Naomi. Tapi nihil, Dylan gak bakal bisa menemukan ibunya lagi. Bocah itu nggak pernah menyadari kalau kerumunan orang yang berdiri di depan rumahnya saat itu adalah refleksi dari bayangan dimensi lain yang sama sekali nggak bisa dilihat oleh mata manusianya. Dan film pun selesai. Nah gengs, sebelum kita ambil kesimpulan, Mimin mau kasih info valid seputar dapur produksi film ini. Film horor terbaru yang kita bahas berjudul The Confession, rilis internasional akhir tahun 2025 dan tayang di Indonesia pada Januari 2026. Mengingat film ini diproduksi sebagai low budget indie horror, penjualannya tidak masif di bioskop global, melainkan lebih sukses lewat jalur video on demand, VOD, serta platform streaming. Nah, kalau kalian cek di situs IMDb, film ini ternyata cuma dapat rating 3,6 dari 10. Waduh, dapat rapor merah parah di mata penonton dunia ya gengs. Tapi kenapa rating 3,6 tetap Mimin bahas dan rekomendasiin ke kalian? Di sini menariknya,
Banyak orang ngasih rating jelek karena mereka cuma mengharapkan horor jumpscare pasaran dengan hantu yang hobi teriak. Padahal film berdurasi ringkas 87 menit ini adalah horor psikologis matang yang berani memadukan misteri kriminal, sekte, ritual mistis, hingga konsep fisika dimensi keempat di babak akhirnya. Jadi buat kalian yang jenuh dengan formula setan melompat dari lemari dan lebih suka horor anti-mainstream yang bikin mikir, film ini tetap wajib masuk daftar tontonan kalian. Biar nontonnya makin berwawasan dan nambah edukasi, mari kita bedah isi film ini. Pertama dari edukasi psikologis, film ini mengangkat isu berat soal transgenerational trauma atau trauma antar generasi dan konsep beban dosa masa lalu. Karakter Naomi memperlihatkan bagaimana runtuhnya kesehatan mental dan iman seorang ibu akibat duka mendalam pasca kecelakaan tragis suaminya. Dinamika psikologis yang rapuh antara ibu dan anak ini membuat Dylan menjadi sangat rentan secara mental, hingga menjadi magnet yang menyerap energi negatif di rumah tua peninggalan kakeknya. Sosok iblis di sini sebenarnya adalah manifestasi fisik dari trauma, rasa bersalah, dan rahasia gelap keluarga yang belum selesai. Kedua dari edukasi fisika teoretis tentang dimensi. Babak akhir film memperlihatkan Naomi yang menembus dimensi keempat lewat ritual pembaptisan air di danau. Dalam ilmu fisika, dimensi keempat adalah dimensi waktu atau spasial temporal. Jika di dunia nyata kita dimensi ketiga waktu bergerak linear, maju ke depan, di dimensi keempat film ini, waktu berwujud sebagai ruang fisik non-linear. Iblis The Piper terjebak dalam ruang balas dendam yang terus mengulang waktu sebelum kematiannya di tahun 1950. Sebuah fenomena yang biasa disebut temporal looping. Ritual pembaptisan air digunakan sebagai medium pengubah frekuensi kesadaran Naomi agar jiwanya bisa masuk melintasi ruang liminal tersebut. Gak cuma sainsnya, edukasi sinematografi dan teknologi produksi, film ini juga jenius banget dalam membangun tensi ketakutan walau bermodal pas-pasan. Sutradaranya memicu rasa cemas penonton lewat teknik audio claustrophobia, memanfaatkan distorsi frekuensi rendah analog dari suara putaran kaset pita tua milik Arthur. Untuk visual, sinematografernya memakai teknik low-key lighting, dengan memaksimalkan pencahayaan praktis dari lampu meja dan senter di area gelap. Ini menciptakan kontras bayangan tajam chiaroscuro yang mengubah rumah biasa menjadi sangat mengancam. Terakhir, penggunaan efek praktis tradisional seperti properti kepala kambing nyata memberikan efek kejut organik yang jauh lebih mengerikan di kamera ketimbang menggunakan CGI murah. Gimana gengs? Habis denger bedah psikologi, fisika, dan sinematografinya, film rating 3,6 ini jadi kelihatan berbobot banget kan? Coba absen di kolom komentar, siapa yang kalau tidur lampunya harus nyala karena takut diseret ke dimensi keempat? Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga kalian, biar semuanya melek sains film horor. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye!